Assalamualaikum semuanya. Halo, kami dari SMA 5 Tamun Selatan, kelas 10 IPS 3, ingin mempresentasikan siklus nitrogen. Sebelum itu, kami memiliki anggota kelompok yang bernama Trinadia, Salsa Nuraini, dan Muhammad Iqbal. Berikut presentasi dari kami, selamat menyaksikan. Pengetahuan umum. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen penyusun asam nukleat DNA dan RNA. Sumber utama nitrogen adalah N2 di atmosfer. Namun, sebagian besar organisme baik tumbuhan maupun hewan tidak dapat memanfaatkan N2 bebas di udara. Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat NO3-. Pengikatan fiksasi pengikat N2 secara biologi dilakukan oleh bakteri dan ganggang hijau biru. Bakteri bebas non-simbolik yang dapat mengikat N2 antara lain Azotobacter. Bakteri simbolik yang mampu mengikat N2 antara lain Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan bintil akar tumbuhan polong-polongan. Pengertian nitrogen dan siklus nitrogen. 1. Nitrogen adalah salah satu unsur penting yang bermanfaat bagi tanaman. Nitrogen mampu membatasi pertumbuhan untuk mengontrol produktivitas biologis. 2. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Menjelaskan komponen dan urutan daur nitrogen. Komponen utama dari siklus nitrogen diawali dengan unsur nitrogen di udara, oksida nitrat NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk di bawah kondisi ini. Akhirnya nitrogen dioksida dapat bereaksi dengan air hujan membentuk asam nitrat HNO3. Nitrat ini yang terbentuk dapat digunakan oleh tanaman sebagai nutrisi. Urutan dari daur nitrogen secara singkat yaitu fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Peristiwa daur nitrogen juga termasuk peristiwa kemosintesis, yaitu pembentukan bahan organik dan bahan anorganik dengan energi reaksi kimia. Selanjutnya ada proses daur nitrogen dan tahapan-tahapan daur nitrogen. 1. Fiksasi nitrogen. Bakteri membantu perubahan nitrogen sehingga dapat digunakan ketika nitrogen diserap oleh tanah. Bakteri yang berbeda membantu untuk mengubah nitrogen sehingga dapat diserap oleh tanaman. Hewan kemudian mendapat nitrogen dari tanaman. Fiksasi adalah langkah pertama proses pembuatan nitrogen yang digunakan oleh tanaman. Selanjutnya, bakteri mengubah nitrogen menjadi amonium. Yang kedua, ada nitrifikasi. Ini adalah proses di mana amonium akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri. Nitrat adalah unsur yang bisa diserap oleh tanaman. Yang ketiga, ada asimilasi. Ini adalah bagaimana tanaman mendapatkan nitrogen. Mereka menyerap nitrat dari tanah kakak mereka. Kemudian nitrogen akan digunakan dalam asam amino, asam nukleat, dan asam klorofil. Yang keempat, ada amonifikasi. Ini adalah bagian proses dari pembusukan. Amonifikasi adalah proses sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Yang kelima, ada denitrifikasi. Nitrogen ekstra yang terdapat dalam tanaman atau di dalam tanah akan dikembalikan ke udara. Ada bakteri khusus yang melakukan tugas ini, seperti bakteri Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami tentang penjelasan siklus nitrogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.